Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peternak Nusantara. Kemarin baru saja saya mendapatkan permintaan informasi tentang penyakit ORF dalam kolom komentar di salah satu konten saya. Maka pada pagi ini saya akan menjabarkan melalui penemuan di berbagai literatur seperti swadayaonline.com. Nah, literatur ini tentunya dapat kita aplikasikan dalam cara atau metode yang paling sederhana. Saya uraikan bahwa ORF atau Eczema contagious adalah sejenis penyakit kulit sangat menular yang disebabkan oleh virus dari genus virus Parapox dari keluarga virus Poxviridae sebagaimana diungkapkan oleh Van Wet dan Mayo di 1991. Penyakit ini menyerang ternak terutama kambing dan domba serta dapat menular pada manusia. Oleh karena itu kita perlu berhati-hati di dalam penanganannya. Di beberapa daerah di Indonesia penyakit ORF ini disebut dalam berbagai istilah. Misalnya di Bali disebut dengan dakangan, kemudian di Sumatera Barat disebut dengan puru atau muncung, dan di Jawa Barat disebut dengan butumen. Pada intinya kesemua sebutan itu merujuk pada virus yang menyebabkan penyakit ORF. Nah, penyakit ORF atau dikenal juga dengan scabies moths pada kambing merupakan penyakit yang sangat infeksius tadi, kemudian mudah menular dari satu kambing ke kambing lainnya. Nah, umumnya penyakit ini akan bertambah parah jika terjadi infeksi sekunder bakterial yang menyerang pada titik-titik hewan ternak kita gitu ya. Penyakit ini secara teori tidak bisa diobati karena disebabkan oleh virus. Sebagaimana kita ketahui, kalau penyakit yang disebabkan virus ya harus dibunuh virusnya gitu ya. Kambing yang terserang penyakit ini akan memperlihatkan lesi-lesi atau ruam-ruam terutama pada kulit di sekitar bibir atau mulut, terutama di sudut-sudut bibir gitu ya, baik di sudut kanan maupun di sudut kiri. Nah, ruam-ruam diawali dengan bintik-bintik merah yang kemudian berubah menjadi vesikel dan pustula yang kemudian berujung pada penanahan atau bernanah gitu ya, pernanahan. Nah, akhirnya ruam-ruam ini terlihat sebagai tonjolan-tonjolan yang bergerak bercampur dengan nanah dan menutupi seluruh permukaan mulut. Nah, mulut menjadi bengkak disertai bau busuk tentunya, dan pada kasus yang sangat berat penyakit ORF ini menyebabkan penampilan yang buruk, kekurusan, bahkan kematian. Nah, aspek lain adalah bahwa penyakit ini dapat menular pada manusia. Penyakit ini secara teori tidak bisa diobati ya, karena disebabkan oleh virus tadi gitu ya. Makanya vaksin ORF produksi luar negeri untuk pencegahan penyakit secara komersial sudah beredar cukup luas di Indonesia. Namun karena harganya cukup mahal, maka umumnya para peternak kambing belum memanfaatkan ketersediaan vaksin ORF tersebut gitu ya. Nah, salah satu upaya pengobatan penyakit ORF dapat dilakukan dengan mengelupas keropengnya lalu diberi dengan iodium tinctur. Namun untuk metode ini hasilnya masih sangat bervariasi gitu ya. Bahkan bisa menyebabkan penampilan yang buruk pada hewan ternak kita. Tuh. Nah, pengobatan ORF dengan campuran kapur sirih, pinang, dan kunyit atau selanjutnya saya singkat dengan KPK tanpa harus mengelupas keropengnya ini justru memberikan hasil yang lebih memuaskan lah gitu ya, karena kita bisa mendapatkan secara lebih murah gitu, bahkan gratis. Pengobatan tradisional dengan pergunakan kapur sirih, pinang, kunyit atau campurannya dengan rasio misalnya begini. Kalau kapurnya 2 berbanding kemudian pinangnya 1 dan kunyitnya 2, jadi perbandingannya bisa 2-1-2 atau 2-2-1. Ini secara teori mampu menyembuhkan penyakit ORF tadi ya. Pemberian pengobatan dilakukan selama 3 kali dengan selang waktu 5-7 hari. Namun kita perlu memperhatikan 2 hal. Yang pertama bahwa ada proses fase pengobatan dan proses fase penyembuhan gitu ya.
kesembuhan yang terlihat itu berupa kekeringan dari keropeng yang pada akhirnya akan mengelupas sendiri. Jadi kita tidak perlu mengelupasnya karena udah kering sendiri. Nah, kenapa kita menggunakan KPK tadi ya? Nah, rincian manfaat dari kapur sirih, kemudian kunyit dan pinang, saya akan jabarkan bahwa kapur sirih ini memiliki sifat dapat membakar keropeng. Kemudian pinang ini bersifat antibakterial, dan kunyit kita tahu juga bersifat antibakterial melalui Curcuma domesticapalnya gitu ya. Pemberian kunyit dapat meningkatkan kekebalan tubuh terhadap serangan penyakit. Bukan hanya pada hewan ternak seperti kambing, tapi pada manusia juga berlaku. Hal ini dikarenakan pada tanaman kunyit mengandung fitokimia kurkumin yang berfungsi untuk meningkatkan nafsu makan, meningkatkan sekresi empedu, dan perbaiki fungsi hati dan memperbaiki tampilan limfosit darah. Jadi as human being, sebagai manusia kita juga bisa mengkonsumsi kunyit, tapi jangan berlebihan, kan begitu. Kapur sirih yang berwarna putih ini dan berbentuk serbuk ini merupakan hasil dari pembakaran kulit kerang yang kemudian ditumbuk dengan halus, dapat menghilangkan gatal-gatal tadi. Kemudian kunyit mengandung kurkumin, di mana zat ini merupakan antioksidan yang dapat mencegah kerusakan dan mutasi sel yang disebabkan oleh radikal bebas dan dapat digunakan untuk penyembuhan luka karena kunyit mengandung antiseptik dan antibakterial tadi. Kemudian kalau pinang muda ini memberikan khasiat sebagai hemostatik dan astringensia, obat cacing, kemudian menghentikan mimisan, menguatkan gusi, kemudian disentri, batu ginjal, menghentikan pendarahan, kudis, sariawan, dan masih banyak lagi. Pinang muda itu banyak manfaatnya ya. Nah, itu guys, beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada pagi hari ini supaya kita nggak panik lah kalau hewan ternak kita, kalau kambing kita terserang penyakit ORF gitu ya. Tapi jangan nunggu sampai parah gitu ya. Kalau bisa, kalau sudah ada gejala-gejala ORF dengan timbulnya ruam-ruam tadi, kita bisa langsung memberikan formulasi KPK tadi. Demikian ulasan ini saya sampaikan, dan selamat mencoba. Besar harapan saya semoga ada manfaatnya dalam upaya menjaga kesehatan kambing dalam mengobati penyakit ORF ini sehingga produktivitas tetap optimal, dan pada akhirnya tentu yang kita harapkan adalah dapat meraih keuntungan yang lebih maksimal juga, kan gitu. Saya mohon maaf apabila terdapat perbedaan literatur, namun tujuan saya adalah untuk memberikan informasi sebanyak mungkin untuk tumbuh kembang ternak kambing kita semakin baik. Demikian, terima kasih atas dukungan yang sudah berikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.